Anak-anak, sholat Idul Fitri atau sholat Id kita awali dengan niat, ya. Kita niat sholat Id, kita lafalkan, tapi juga niat dalam hati. Kita praktekkan ya bersama Pak Hendi, akan Pak Hendi praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Fitri raq'ataini ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, itu niat sholat Id ketika kita menjadi makmum. Nanti kalau ayah ada yang jadi imam, berarti tinggal diganti ada makmuman, diganti ada an imamalillahi ta'ala. Nah, anak-anak, setelah kita takbir pertama, kemudian kita membaca doa iftitah. Boleh Allahu Akbar kabiro, boleh Allahumma ba'id baini, silahkan. Setelah itu adalah kita takbir sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh lengkap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, setelah takbir tadi ya, takbir sudah, kemudian sudah baca iftitah, kita kemudian takbir 7 kali. Allahu akbar. Sambil membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ulang sampai 7 kali di rakaat pertama. Allahu akbar. Begitu seterusnya anak-anak. Kemudian setelah takbir 7 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Imam nanti membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah-surah. Yang disunahkan adalah surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama. Itu selesai untuk rakaat pertama dengan takbir 7 kali tadi. Kemudian pada rakaat kedua, takbirnya sama. Setelah kita sujud di rakaat pertama, kita bangkit, kemudian kita takbir 5 kali. Allahu Akbar, di sela-selanya membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, begitu seterusnya, takbir 5 kali. Kemudian setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Pada rakaat kedua kita sunnah membaca surah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah, sampai terakhir. Itu. Nah, setelah itu gerakannya sama, mulai dari ruku, i'tidal, sujud, duduk iftiros atau duduk di antara 2 sujud, sujud kembali, dan kemudian terakhir adalah duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, salam. Sudah selesai tentang sholat Idul Fitri anak-anak. Baik anak-anak, Pak Hendi akan praktekkan bagaimana sholat Id nanti ketika bisa anak-anak praktekkan di rumah dengan ayah, bunda untuk sholat Id ketika besok di rumah ya. Dari takbir sampai salam, tetapi Pak Hendi tidak mempraktekkan bacaannya, hanya gerakannya saja. Sholli sunnatal Idul Fitri raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 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 Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah.
Nah, anak-anak, itu tadi gerakan sholat id dari mulai takbir sampai dengan salam. Setelah salam ada khutbah mungkin dari ayah atau dari kakek atau silahkan dari salah satu anggota keluarga. Setelah itu selesai. Apakah boleh tidak dengan khutbah? Boleh, cukup dengan sholat pun itu boleh. Itu sholat id secara ringkas, cukup sholat saja. Jadi kalau ada khutbah akan lebih baik nanti ayah atau kakek atau paman atau siapapun berkhutbah. So, untuk khutbah sama seperti di khutbah sholat Jumat, tapi yang membedakan adalah ditambah dengan takbir saja untuk rukunnya. Di khutbah pertama takbir sebanyak 9 kali, khutbah kedua nanti sebanyak 7 kali. Untuk rukunnya sama, seperti setelah itu membaca pujian kepada Allah, bersolawat, kemudian berwasiat takwa, kemudian mendoakan untuk sesama kaum muslim, kemudian juga membaca ayat Al-Quran pada kedua khutbah tersebut. Itu saja dari Pak Hendy, semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya virus pandemi corona ini, dan kita diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.